Hai, balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinan dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini mau ngebahas sebuah aplikasi, yaitu aplikasi investasi, namanya adalah Delta FX. Ya guys ya. Jadi Delta FX ini ya menawarkan beberapa investasi, contohnya di bidang forex, terus juga ada di kripto juga, dan di komoditas gitu ya. Ini seperti kayak gini kurang lebih tampilannya yang ada di Google Play Store ya. Ada XAUUSD juga, ada XAGUSD juga ya. Nah, apakah aplikasi investasi ini bagus gitu ya, bukan penipuan? Nah, kita bakal bahas di video ini ya guys ya. Nah, ini ya. Nah, ini ada di Google Play Store. Nah, pada saat ini gue bikin video, penggunanya udah cukup banyak guys, 500.000 pengguna dengan review. Menurut gue reviewnya 4,7 cukup baik. Tapi apakah dari review ini relevan dengan jumlah orang yang download dan juga orang yang memberikan review gitu ya? Karena menurut gue sekarang sih ya penting gitu ya, kalau kalian mau investasi, kalian mau beli barang, mau ngapain pun, kalau ada reviewnya dicek dulu ya guys ya sebelum terjun. Nah, ini kita lihat dulu untuk reviewnya nih ya. Mungkin dari bintang 1 nih ya. Nih, kalau kita lihat ini ada yang komen di 3 Maret ya. 15 Maret 2026. They ask you to deposit minimum 50.000 ya kan. Terus juga said deposit minimum 3.000, after deposit ada satu margin 20.000 dan seterusnya guys ya. Ininya gak sesuai sama yang dia bilang nih si aplikasinya ya. Terus ada yang bilang lagi di sini, aplikasi apaan deposit tapi nggak bisa WD, loading dan hilang depositnya. Baru nyoba duit langsung hilang. Aplikasi dulu, hati-hati ini scam juga ya, ternyata payah profitnya. Kalau kita cek bintang 2 tidak ada, bintang 3 error message, 4 grade app. Tapi the only downside is that it is multiple times error during trading. Jadi tradingnya bermasalah ya. Ada yang bilang bagus, oke, platform yang benar-benar canggih, deposit WD delay, tapi kasih bintang 5. Mantap, tidak ada kendala apapun, membantu ya. Jadi ada variasi yang sangat amat berbeda dari review-review penggunanya di sini ya guys ya. Sekarang kita pindah ke websitenya, yaitu deltafx.com. Nah, ini tampilannya kayak gini ya guys ya. Di awal kita di bagian home-nya. Nah, tadi gue juga udah sempat cek untuk perizinannya gitu ya, untuk lokasinya, terus untuk websitenya itu udah gue cek. Nih kita scrolling dulu ya guys ya, dari aplikasi ataupun websitenya Delta FX ini. Jadi seperti kalian lihat di bagian atas, dia nunjukin ini ya, ini adalah sertifikat yang mereka gadang-gadang sebagai izin ataupun regulator di trading yang mereka jalankan. Nah, ini kan ada di Anjouan. Gue gak tahu nih kalau salah dalam penyebutannya, gue minta maaf. Ini ada di negara Afrika guys ya. Dan memang sertifikat ini lebih mengarah ke offshore ya lisensinya. Tapi ya gue cek di ChatGPT, untuk sertifikat ini tuh lemah guys kalau kita bandingin dengan FCA, terus juga ada OJK ataupun BPPT ataupun SEC ataupun yang lainnya ya. Nah, untuk sertifikat ini sangat amat rendah, apalagi trading forex ya ataupun komoditi ataupun juga kripto. Itu kan kalian tahu ya, itu investasi yang sangat amat beresiko tinggi ya. Dan kurang lebih kayak gini ya singkatannya, AOFA, Anjouan Offshore Finance Authority. Nih, kalau kita lihat mereka itu daftarin di 2025 20 Oktober guys ya. Berakhirnya setahun
ya di 2026. Ini kurang lebih tampilannya gitu ya. Nih ya. Tapi juga kalau kita lihat bahwasanya sertifikat ini tidak menjamin untuk lebih lanjut ya guys ya. Kalian juga wajib tetap harus hati-hati kalau ngelihat sertifikat seperti ini. Nah, memang yang jadi pertanyaan adalah kalau kita cek untuk domain websitenya itu ada di negara AT atau Austria ya guys ya. Padahal tadi dia pakai lisensi dari negara yang ada di Afrika. Nah, ini gua kagak tahu mereka mengacunya kemana. Dan kalau kita lihat juga penggunanya juga banyak gitu ya, tersebar di beberapa negara. Dan yang bikin kagetnya lagi, domainnya ini udah 23 tahun, 23,9 tahun. Padahal kalau kita lihat tadi ya, mereka baru daftar di Ojuan itu di 2025. Tapi kenapa websitenya ini umurnya lama banget? Ya, terus trust score-nya juga cukup rendah, sangat amat rendah bahkan. Ya. Low scheme advisor score, blacklist ya. Jadi kalian wajib hati-hati sama investasi website seperti ini ya guys ya. Kemudian kalau kita cek juga di WikiFX ya guys ya, tidak ada lisensi bahkan dari WikiFX. Jadi lisensi dari Anjuan tadi tuh tidak berpengaruh di WikiFX, bahkan skornya sangat amat rendah, 2,31/10 gitu ya. Lisensi peraturan dicurigai, lisensi penuh MT4, bisnis global dan seterusnya ya guys ya. Dan ya sangat rendah. Nah, tapi dia masuk regionnya Inggris. Oke, kalau kita lihat scrolling lagi. Nah, kalau berdasarkan dari WikiFX ya, DeltaFX adalah broker yang tidak diatur yang berbasis di Inggris, menawarkan berbagai layanan perdagangan kepada kliennya. Didirikan 2002, broker ini menyediakan akses ke berbagai produk keuangan ya. Kalian bisa lihat sendiri ternyata kalau dari WikiFX 2002, tapi lisensi dari Anjuan itu 2005. Sangat amat jauh banget selisihnya ya. Kemudian juga masih di WikiFX kita lihat review dari para penggunanya. Ini penipuan ya, akun MT5-nya dan akun CRM saya terbuka. Ini dikunci guys. Terus juga ada ini, halo tidak membayar uang saya, ya kan. Ini juga kalian bisa baca untuk detail lengkapnya ya guys ya. Ini yang mengingat saya telah memantau broker ini beberapa bulan. Mereka menawarkan ini. Ya, ini regulasi dari negara Komoros yang ada di Afrika ya guys ya. Oke, profesional dan seterusnya. Cukup banyak untuk orang yang memberikan review. Jadi kalian wajib hati-hati. Selain itu juga kita cek di Trustpilot ya guys ya. Kalau kita lihat di sini beberapa juga ada yang memberikan review nih ya. Platform was a total scam. Terus juga ya pada bilang scam karena banyakan dari penggunanya ini gak bisa penarikan. Gak bisa guys ya. Nih kalian bisa baca juga, atau misalkan tiba-tiba akunnya hilang, loading, atau tiba-tiba disuruh deposit lagi. Itu permasalahannya ya. Walaupun di sini mereka udah ngasih kayak awards begini, best customer service, gue nggak tahu tapi berdasarkan apa ya guys ya. Mereka punya beberapa sertifikat ataupun penghargaan ini ya. Tapi ya begitulah. Oke, terus kita lihat regulationnya FCA, cuman ini doang ya, sama yang tadi, sama guys. Dan kalau kita cek di bagian bawahnya nih, mereka punya namanya customer support excellent. Dari mana ratingnya ya? Terus ini doang, juga ada beberapa sosial media. Oke, terus dia bilang nih ya, untuk office-nya located ground floor building. Ini ada di Saint Lucia. Ya, jadi ada di mana-mana ternyata ya guys ya.
yang website di sini, lisensi pakai ini, kantornya di sini gitu ya, agak wow ya. Oke guys, jadi kurang lebih seperti itu ya guys ya. Ini ada juga YouTube-nya mereka. Kemudian di sini gue lihat ada interview with the CEO of Delta FX ya guys, Omid Asefi nama beliau. Ini kurang lebih seperti ini. Tapi sekali lagi ya guys ya, di video gue ini gue lebih menyarankan kalian lebih berhati-hati lagi sebelum berinvestasi. Inget duit ini ya guys ya. Tapi kalau kalian masih mau lanjut Dior ya, tetap gitu ya, cek lebih lanjut. Walaupun misalkan mereka sudah punya banyak penghargaan, tidak menjamin juga, dicek juga untuk legalitasnya, perizinannya, kantornya di mana dan segala macamnya ya guys ya. So mungkin itu aja untuk video kali ini dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Hati-hati dalam berinvestasi. Bye bye.